Halo, kali ini pembahasan kita ke anomali dan redundansi, gitu ya. Eh, Anomali dan redundansi agendanya yang pertama pastinya anomali. Anomali itu dibagi menjadi 3, anomali penambahan atau insert anomali, kemudian ada anomali pengubahan atau update anomali, kemudian nanti ada anomali penghapusan atau delete anomali, dan terakhir pastinya redundansi. Satu-satu akan kita bahas. Untuk anomali terlebih dahulu. Anomali itu adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan yang seharusnya, gitu ya. Anomali atau penyimpangan itu adalah suatu masalah yang timbul pada suatu tabel nantinya, di mana masalah itu tuh akan terjadi pada saat tabelnya akan kita manipulasi. Manipulasi yang dimaksud di sini adalah ya penambahan, pengubahan maupun penghapusan yang tadi. Nah, adapun masalah yang timbul itu bisa berupa ketidakkonsistenan data nantinya. Bisa juga nantinya ada data yang hilang ketika data lain yang dihapus. Jadi data yang seharusnya tidak hilang ketika data lain terhapus gitu. Itu masalah yang timbul di anomali ini. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama itu ada macam-macam anomalinya. Ada 3 yang seperti yang saya bilang dari awal. Insert anomali. Apa itu insert anomali? Anomali penambahan, yakni anomali yang dapat terjadi apabila saat kita akan melakukan penambahan data ke dalam sebuah tabel nantinya. Kemudian ada yang namanya update anomali atau anomali pengubahan, di mana bisa terjadi apabila pengubahan pada sejumlah data yang duplikasi tetapi nggak semuanya dirubah, sehingga nantinya ya tadi ada masalah ketidakkonsistenan data gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah delete anomali atau anomali penghapusan, di mana hal ini bisa terjadi ketika kita akan melakukan penghapusan satu record tertentu, tetapi record lain yang tidak mau kita hapus jadi ikut terhapus gara-gara kita menghapuskan record tertentu. Nah, bagaimana kondisinya kita lihat satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang insert anomali dulu. Nah, apa itu insert anomali? Insert anomali ini adalah anomali penambahan. Boleh disebut sebagai insert anomali, boleh anomali penambahan, bebas. Ini terjadi pada saat kita akan melakukan penambahan data. Ternyata masih ada elemen data yang kosong, sementara elemen data ini diperlukan untuk proses penambahan tersebut. Contoh tabelnya yang akan berpotensi menimbulkan anomali penambahan atau insert anomali seperti berikut. Jadi dari tabel ini kita tahu bahwa ada 8 atribut gitu ya, 8 kolom. Ada nomor mahasiswa, nama, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Ada 8 kolom. Nah, dari 8 kolom ini diketahui nantinya ada elemen data apa saja. Elemen data mahasiswa gitu ya. Terlihat dari nomor mahasiswa, nama, dan jurusan gitu kan. Ada satu elemen data mahasiswa. Kedua, ada elemen data mata kuliah yang diwakili oleh kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Ada elemen data dosen diwakili oleh kode dosen dan nama dosen. Kemudian ada elemen data nilai yang bisa diwakili oleh nantinya nomor mahasiswa, kode mata kuliah, kode dosen, dan nilai gitu ya. Nah, dari tabel ini kita tahu ada 4 elemen data gitu. Kalau mau diringkas gitu ya, kita lihat dari tabelnya, dari record-recordnya bisa dianalisis. Dari tabel tersebut bisa dinyatakan bahwa seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Kita lihat data Welly dengan nomor mahasiswa yang sama, ada 2 record yang sama, dia mengambil mata kuliah MI 350 dan MI 465. Artinya dia satu mahasiswa yang sama mengambil mata kuliah yang berbeda. Ada beberapa mata kuliah. Kalau lebih dari satu bisa kita kategorikan beberapa, gitu ya. Nah, itu pernyataan pertama yang kita ketahui dari analisis tabel tersebut. Pernyataan keduanya adalah satu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Kita lihat di sini. MI 350 yang nama mata kuliahnya manajemen DB
itu diajarkan oleh dosen yang bernama Ati dengan kode dosennya B104 gitu ya. Nah, ada 2 record, di record pertama dan record ketiga gitu. Nah, di 2 record yang sama, dosennya mengajar mata kuliah yang sama. Jadi satu mata kuliah bisa diajarkan oleh seorang dosen. Bisa disimpulkan seperti itu. Kemudian pernyataan ketiga, mahasiswa bisa memperoleh nilai untuk setiap mata kuliah yang dia pelajari. Jadi si Welly dapat nilainya 2, A dan B untuk masing-masing mata kuliah yang dia ambil. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini bisa kita simpulkan sesuai dengan yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa elemen data pada tabel di atas itu ada 4. Apa? Mahasiswa, kemudian mata kuliah, ada dosen, dan nilai gitu ya. Jadi dari keempatnya bahwa disimpulkan tabel itu mengandung 4 elemen data. Mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai. Nah, potensi insert anomalinya di mana yang bisa terjadi pada tabel tersebut? Contoh, misalkan kita akan melakukan penambahan data mahasiswa yang baru, tapi kita belum mengetahui mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut, gitu ya. Jadi kita nggak bisa insert data tersebut. Nah, kendala penambahan data inilah yang kita namakan anomali penambahan, gitu ya. Seharusnya elemen data mahasiswa ada gitu, kemudian mata kuliahnya juga harus ada, dosennya juga harus ada, nilainya juga harus ada, barulah bisa ditambahkan jika tabelnya kayak yang di atas. Tapi ada kondisi kedua juga nih, penyisipan atau penambahan data juga nggak bisa kita lakukan kalau misalkan terdapat elemen data mata kuliah baru gitu ya. Namun kita belum tahu mata kuliah tersebut akan diajarkan siapa dosennya, sehingga penyisipan juga belum bisa kita lakukan. Nah, belum bisa dilakukan penyisipan inilah yang kita namakan dengan anomali insert, gitu ya. Nah, itu untuk anomali insert. Kemudian anomali yang kedua ada anomali update atau anomali pada saat kita akan melakukan pengubahan terhadap suatu data. Jadi terjadi apabila dilakukan pengubahan pada sejumlah data yang duplikasi, namun tidak seluruhnya kita ubah, sehingga mengakibatkan data menjadi tidak konsisten nantinya. Nah, ketidakkonsistenan data yang diakibatkan dari pengubahan yang tidak menyeluruh inilah yang kita namakan sebagai anomali update. Nah, ini contoh tabel yang bisa berpotensi menimbulkan anomali pengubahan. Saya contohin dengan satu elemen data saja, elemen data mata kuliah. Di sini mata kuliah manajemen DB-nya itu duplikasi. Terlihat bahwa MI 350 ditulis 2 kali. Manajemen DB, kemudian di record pertama, di record ketiga juga MI 350 manajemen DB. Artinya itu duplikasi 2 gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lakukan pengubahannya pada baris pertama saja, manajemen DB di baris pertama dengan kode MK MI 350 itu kita rubah jadi manajemen database. Sementara di baris ketiganya tidak kita ubah, tetap manajemen DB dengan kode mata kuliah yang sama. Nanti orang akan bingung, ini MI 350 yang benar yang mana? Manajemen database atau manajemen DB gitu. Karena berbeda maknanya ketika tulisannya berbeda gitu ya. Jadi contoh update anomali yang bisa saya jelaskan. Jadi kalian bisa buat kalimatnya seperti ini. Update anomali itu bisa terjadi ketika nama mata kuliah di baris pertama kita ubah menjadi manajemen database, sementara di baris ketiganya kita tidak ubah, maka inilah yang menyebabkan datanya tidak konsisten. MI 350 manajemen database atau manajemen DB gitu. Jadi MI 350-nya tidak konsisten. Nah, ketidakkonsistenan data inilah yang kita namakan dengan anomali update gitu ya. Saya harap bisa dipahami sampai di sini. Kemudian anomali yang ketiga itu ada yang namanya anomali delete atau anomali penghapusan.
Ini terjadi sesuai dengan namanya ketika kita akan melakukan penghapusan pada satu record data yang sudah tidak terpakai, sehingga mengakibatkan data lain yang masih berguna itu ikut terhapus nantinya. Nah, ini contoh tabel yang dapat berpotensi menimbulkan anomali penghapusan itu tadi. Yang pertama, ini contoh tabelnya. Jadi kita punya 2 elemen data, gitu ya. Kalau kita ngomongin insert anomali, ini berapa elemen data? Ada 2 elemen data. Yang pertama data siswa yang diwakili oleh atribut atau kolom nomor siswa dan nama siswa. Kemudian elemen data keduanya adalah data kursus yang diwakili oleh nama kursus dan biaya. Jadi kedua elemen data ini, misalkan kalau tabelnya seperti ini akan berpotensi menimbulkan anomali delete ketika misalkan data Iwan itu kita hapus, mengakibatkan data bahasa Mandarin, data kursus bernama bahasa Mandarin dengan biaya 120.000 itu ikut terhapus. Kenapa? Karena kita mau menghapus Iwan. Iwan dengan bahasa Mandarin itu satu baris, sehingga kita mau menghapus elemen data Iwan saja mengakibatkan elemen data kursusnya ikut terhapus gitu. Hal inilah yang kita namakan sebagai anomali penghapusan atau anomali delete. Atau sebaliknya, kita mau menghapus kursus bahasa Jerman karena misalkan kursus kita sudah tidak mengajarkan bahasa Jerman lagi, kita hapus. Kemudian ini mengakibatkan siswa yang bernama Budi juga ikut terhapus karena mereka satu baris yang sama gitu ya. Nah, hal ini tidak diperbolehkan di dalam basis data. Jadi kalau mau menghapus data kursus, ya seharusnya data kursus saja yang terhapus, tidak mengakibatkan data lain yang terhapus. Sementara jika tabelnya seperti ini, otomatis akan mengakibatkan data lain yang seharusnya tidak kita hapus ikut terhapus. Jadi inilah yang kita namakan sebagai anomali delete. Jadi kalau saya boleh jabarkan kalimat yang relevan untuk menjabarkan anomali delete yang terjadi pada tabel di samping. Jadi seandainya akan dilakukan penghapusan data siswa bernama Iwan dengan nomor siswa 003 karena data siswa bernama Iwan tadi sudah tidak kita pakai lagi, mengakibatkan data kursus bahasa Mandarin yang biayanya 120.000 juga ikut terhapus. Nah, seharusnya ini tidak diperbolehkan di dalam pengelolaan basis data. Itu untuk anomali. Nah, selanjutnya kita bahas tentang redundansi. Nah, redundansi, apa sih redundansi? Redundansi itu pengulangan yang seharusnya tidak diperlukan di dalam sebuah basis data, sehingga perlu untuk kita hindari, gitu ya. Nah, redundansi, munculnya data yang berulang kali pada suatu tabel atau relasi yang semestinya tidak diperlukan. Nah, redundansi ini bisa terjadi, jenis-jenisnya terjadinya bisa jadi dari satu tabel, bisa juga redundansi yang terjadi dalam beberapa tabel, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Untuk redundansi yang terjadi di dalam satu tabel, ini contohnya. Jadi kita punya tabel, tabel NIP, nama golongan gaji pokok. Kalau kita bisa namain tabel ini adalah tabel pegawai mungkin ya. Kemudian tabel ini itu diwakili 2 elemen data. Kita tahunya dari mana? Setiap NIP tersebut namanya pasti itu, setiap golongan pasti gaji pokoknya segitu gitu ya. Jadi ini kemungkinan besar ada 2 elemen data yang terlibat di sini. Elemen data pegawai dan elemen data golongan. Nah, terlihat bahwa dari tabel tersebut kolom gaji pokoknya itu redundansi. Kolom gaji pokoknya. Kenapa? Terlihat di situ ada golongan gaji 3A, 600.000 gaji pokoknya. Terus di baris ketiga juga ada nih, 3A ditulis lagi 600.000-nya, gitu ya. Begitu juga di baris kedua, 3B, 650.000. Begitu juga di baris keempatnya, diulang lagi setiap 3B, 650.000. Nah, kita putuskan bahwa redundansinya terjadi pada kolom gaji pokok. Kok enggak pada kolom golongan gaji?
karena ini menjelaskan si NIP-nya gitu ya. Tetapi kalau gaji pokoknya harusnya tidak diperlukan ditulis berkali-kali seperti itu. Kalau golongan gaji mungkin diperlukan untuk memperjelas si Ian ini golongan gajinya berapa. Ya, ada kemungkinan bahwa golongan gajinya redundansi untuk pegawai yang berbeda. Tetapi kalau gaji pokoknya juga ditulis lagi, ini yang mengakibatkan sulitnya nanti untuk memanipulasi data tersebut. Sehingga untuk menghindari agar tabel tersebut itu tidak redundansi, solusinya kita buat tabelnya menjadi tabel karyawan yang diwakili oleh NIP, nama, dan golongan gaji, kemudian tabel gaji pokok yang diwakili oleh golongan gaji dan gaji pokok. Sehingga ketika dua tabel yang sudah kita pecah ini tadi kita gabungkan kembali, kita akan tahu si Ian itu gaji pokoknya berapa ya. Kita lihat, oh pasti 600.000. Si Fanny itu gaji pokoknya berapa? Kita lihat, Fanny NIP-nya 004, golongan gajinya 3B. Kita lihat di tabel golongan gaji bahwa ternyata gaji pokoknya 650.000. Otomatis dua tabel yang dipecah ini ketika kita gabungkan juga masih bisa menghasilkan tabel semula yang sama persis. Sehingga tabel yang kedua ini sudah tidak ada lagi redundansi ketika dua tabelnya dipecah seperti ini. Itu contoh redundansi di dalam satu tabel atau satu file. Nah, redundansi juga bisa terjadi di dalam beberapa file. Contoh, kita punya tabel yang namanya mahasiswa. Kita punya 5 orang mahasiswa dengan nama yang mirip-mirip ya ini ya. Kemudian kita juga punya tabel minat gitu ya. Di mana redundansinya? Lihat, nama mahasiswa di dalam tabel minat mahasiswa itu seharusnya tidak diperlukan. Kenapa? Karena di tabel mahasiswa sudah menyimpan nama tersebut, gitu ya. Sehingga kita putuskan bahwa kolom nama mahasiswa di dalam tabel minat mahasiswa itu kita hapus saja. Itu adalah kolom yang redundansi. Sehingga nantinya solusi dua tabel ini agar terhindar dari redundansi adalah dengan menghapus si kolom nama mahasiswa di tabel minat mahasiswa saja. Cukup seperti itu agar terhindar dari redundansi di dalam beberapa file. Oke, sampai di situ yang bisa dijelaskan. Sampai ketemu di video berikutnya.